King Madrid menang, Mbappe cedera, Liverpool masih sempurna, Nerazzurri kalah dramatis di Bay Arena, Tiroten pesta gol, Les Parisiens cukur Salzburg, PSSI ajukan diri jadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. Yuk langsung saja kita simak berita terupdate edisi kali ini gengs. Seru-seru banget nih beritanya, selamat menyaksikan. Girona versus Liverpool, penalti salah menangkan The Reds. Liverpool mempertahankan catatan sempurnanya di fase Liga Champions 2024-2025 usai menang 1-0 atas Girona. Gol dibuat Mohamed Salah lewat titik putih di menit ke-63. Dengan hasil ini, The Reds makin nyaman di puncak dengan raihan 18 poin, sementara Girona makin terpuruk di posisi ke-30 dengan raihan 3 poin. Shakhtar versus Bayern, Tiroten pesta gol 5-1. Bertanding di Aussalke Arena, Bayern Munich melibas Shakhtar Donetsk 5-1 dalam lanjutan Liga Champions musim ini. Di laga tersebut, Shakhtar unggul cepat lewat Kevin di menit ke-5. Setelahnya, Tiroten memborong 5 gol lewat aksi Konrad Laimer di menit ke-11, Thomas Müller di menit ke-45, Michel Olise di menit ke-70, Jamal Musiala di menit ke-87, dan gol kedua Olise di menit ke-90 plus 3. Dengan hasil ini, Bayern naik ke peringkat ke-8 dengan 12 poin, sedangkan Shakhtar ada di urutan ke-27 dengan 4 poin. Salzburg versus PSG, Les Parisiens menang 3-0. Bertanding di Red Bull Arena, PSG masih terlalu perkasa untuk tuan rumah. Les Parisiens pun menang 3-0 tanpa balas. Ketiga gol PSG dicetak oleh Gonçalo Ramos di menit ke-30, Nuno Mendes di menit ke-72, dan Désiré Doué di menit ke-85. Dengan hasil ini, PSG naik ke urutan ke-24 dengan 7 poin, sedangkan Salzburg yang menelan kekalahan kelima duduk di posisi ke-32 dengan 3 poin. Bayer Leverkusen versus Inter, Nerazzurri kalah dramatis. Bermain di Bay Arena, Inter Milan harus kalah dramatis dari Bayer Leverkusen dengan skor 0-1. Gol kemenangan di Weghorst dicetak di menit ke-90 lewat aksi Nordi Mukiele. Dengan hasil ini, Leverkusen naik ke peringkat kedua dengan raihan 13 poin, sama dengan Inter di posisi keempat. Atalanta versus Real Madrid, Los Blancos menang 3-2. Real Madrid meraih kemenangan dalam lawatannya ke markas Atalanta. Mendapat perlawanan sengit dari tuan rumah, Madrid pulang dengan kemenangan 3-2. Mbappe membuka keunggulan El Real di menit ke-10. Charles de Ketelaere menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Madrid menjauh berkat gol Vinicius di menit ke-56 dan Jude Bellingham di menit ke-59. Tuan rumah cuma bisa menipiskan skor lewat gol Ademola Lookman di menit ke-65. Dengan hasil ini, El Real naik ke peringkat ke-18 dengan raihan 9 poin, sementara Atalanta di posisi ke-9 dengan raihan 11 poin. Hasil Liga Champions matchday ke-6 hari ini. Dinamo Zagreb bermain imbang 0-0 dengan Celtic,
Brest menang 1-0 atas PSV, Klub Brugge menang 2-1 atas Sporting CP, Leipzig tumbang 2-3 dari Aston Villa. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan torehan 7 gol. Torehan cemerlang Mbappe di Liga Champions. Tambahan 1 gol ke gawang Atlanta membuat Kylian Mbappe telah mencetak 50 gol dalam 79 penampilan di Liga Champions dan menjadikannya pemain termuda kedua dengan usia 25 tahun dan 356 hari yang mencapai angka tersebut di Liga Champions setelah Lionel Messi pada tahun 2012 yang saat itu berusia 24 tahun dan 284 hari. Mbappe jadi tumbal kemenangan atas Ladea. Kemenangan Madrid atas Atlanta harus memakan korban. Mbappe ditarik keluar di menit ke-36 karena mengalami cedera. Belum diketahui secara spesifik cedera yang dialami Mbappe, tetapi indikasi awal menunjukkan adanya masalah otot. Cedera seperti itu tidak hanya mengkhawatirkan sang pemain, namun juga bagi tim yang sudah menghadapi banyak pemain yang harus absen karena cedera. Gol ke-50 Salah di Liga Champions. Liverpool mempertahankan rekor 100% mereka di Liga Champions musim ini setelah meraih kemenangan 1-0 atas Girona. Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut berasal dari penalti Mohamed Salah. Gol tersebut terasa spesial bagi Mo Salah karena itu menjadi gol ke-50 Salah di Liga Champions. Sang Raja Mesir pun masuk jajaran elit pencetak gol di Liga Champions. Sidang 115 dakwaan Manchester City selesai, tinggal tunggu keputusan. Sidang 115 dakwaan Manchester City telah selesai. Kini tinggal menanti keputusan yang bakal diumumkan dalam beberapa bulan datang. Tidak menutup kemungkinan keputusannya bisa saja diumumkan pada akhir musim 2024-2025 ini. Pep Guardiola mengaku sudah lega dengan sidang yang sudah selesai. Sang manajer Manchester City itu sabar menanti keputusan final dan mau fokus ke lapangan. Chelsea berminat permanenkan Jadon Sancho. Jadon Sancho terus menari di Chelsea, talk chair assist dan perlahan bikin gol. Dilansir dari Daily Mail, Chelsea tertarik untuk mempermanenkan Jadon Sancho. Lain sisi, Manchester United turut menawarkan klausul pembelian permanen si pemain. Sancho bakal dibanderol seharga 20 hingga 25 juta pound sterling. Itu setara 404 miliar rupiah sampai 506 miliar rupiah. PSSI ajukan diri jadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. PSSI ingin menghelat pagelaran besar di level senior. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengutarakan organisasi sepak bola nasional ini telah mengajukan individual bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 kepada Konfederasi Sepak Bola Asia. Erick optimistis Indonesia bisa menjadi salah satu kandidat kuat untuk menjadi tuan rumah karena sebelumnya telah sukses menggelar Piala Dunia U17 2023 di Surabaya, Solo, Bandung, dan Jakarta. Manuel Neuer alami patah tulang rusuk. Tahun 2024 berakhir lebih cepat bagi kiper senior Bayern Munich, Manuel Neuer, karena ia dipastikan tidak bisa bermain di sisa tahun ini karena mengalami cedera patah tulang rusuk. Cedera itu ia dapatkan setelah menabrak Jeremy Frimpong pada laga melawan Bayer Leverkusen di babak 16 besar di AFC Pokal. Patah tulang rusuk yang dialami oleh Neuer membuat Bayern Munich semakin kehilangan banyak pemain akibat cedera. Graham Potter tertarik latih West Ham.
Sejak meninggalkan Chelsea, Graham Potter menolak tawaran untuk melatih Leicester City dan Ajax pada musim panas lalu. Namun Potter mengungkapkan bahwa ia tetap terbuka untuk semua peluang. Menurut laporan Talksport, Potter kini dikabarkan bersedia untuk mengambil alih kursi manajer West Ham United hingga akhir musim. West Ham dikabarkan sedang mencari pelatih jangka pendek yang mampu menghindarkan mereka dari ancaman degradasi. Potter akan menghadapi tantangan besar untuk membuktikan dirinya setelah kegagalan di Chelsea. Christian Romero serang petinggi Tottenham Hotspur. Bek Tottenham Hotspur Christian Romero melontarkan komentar pedas kepada para petinggi klub setelah kekalahan terakhir mereka yang mengecewakan. Romero menegaskan bahwa petinggi klub perlu belajar dari langkah yang diambil oleh klub-klub rival mereka, khususnya dalam aktivitas di bursa transfer untuk meningkatkan daya saing tim. Keterbatasan kedalaman skuad Spurs terlihat jelas saat menghadapi Chelsea, yang memiliki opsi pemain cadangan berkualitas di setiap posisi. Kenapa sih Chelsea nggak rekrut Aaron Ramsdale? Legenda Arsenal Ian Wright menyayangkan Chelsea tidak mendatangkan mantan kiper Arsenal Aaron Ramsdale untuk menggantikan Robert Sanchez pada musim panas lalu. Wright meyakini bahwa Ramsdale bisa menjadi solusi sempurna untuk memperkuat lini pertahanan Chelsea. Wright bukan satu-satunya yang meragukan Sanchez. Mantan pemain Liverpool Jamie Carragher juga meyakini kalau Chelsea tidak akan bisa bersaing berebut gelar kecuali meningkatkan posisi kunci di lini pertahanan mereka. AC Milan patok harga segini bagi peminat Theo Hernandez. Masa depan Theo Hernandez di AC Milan masih belum jelas. Dengan raksasa Serie A itu telah mematok harga 50 juta euro untuk pemain internasional Prancis tersebut di tengah minat dari beberapa klub besar. Nilai jual Theo telah menurun di musim ini, tetapi ia masih tetap menjadi aset yang cukup menarik bagi klub-klub seperti Real Madrid dan Manchester United yang terus memantau situasi pemain Prancis itu di Milan. Tahun depan Modric bakal merapat ke Italia. Kontrak Luka Modric bersama Real Madrid akan rampung pada musim ini. Ada kemungkinan sang pemain memiliki destinasi karir di Italia bersama Como 1907 andai Los Blancos tak memberikan perpanjangan kontrak baru. Menurut laporan Visahes, gelandang Kroasia itu sudah mencapai kesepakatan untuk merapat ke Como secara gratis. Hal ini bakal mengakhiri masa bakti sang pemain hingga 2025 mendatang, ketika usianya mencapai kepala 4. Namun, sang pemain disebut pede untuk terus mentas di level tertinggi. Si harimau kecil jadikan bintang Real Madrid sebagai inspirasi. Pemain yang dijuluki si harimau kecil, Vitor Roque, menjadikan bintang Real Madrid sebagai panutan usai tersisih di Barcelona. Terkait situasinya di Barcelona, Vitor Roque mengaku masih belum menyerah. Roque akan terus berjuang untuk menjadi pemain andalan Barcelona saat kembali ke Camp Nou pada musim depan. Dia juga mengambil contoh perjuangan keras Vinicius Junior di Real Madrid sebagai inspirasinya untuk bangkit. Vinicius juga sempat mengalami kesulitan di awal kedatangannya ke Real Madrid. Barca favorit amankan winger paling diburu satu ini. Barcelona diklaim favorit mengamankan tanda tangan winger potensial milik Malaga, Antonio Cordero. Dikenal dengan nama Antonito, remaja 18 tahun itu telah menjadi buruan para raksasa Eropa. Sang remaja kontraknya akan berakhir pada Juni tahun depan, yang berarti dia memiliki kesempatan untuk menekan prakontrak dengan klub lain yang berminat akan jasa dirinya. Barca sejatinya sempat mengajukan tawaran senilai 5 juta euro sepanjang bursa transfer musim panas lalu untuk Antonito.
Akan tetapi, Malaga menolak proposal tersebut. Untuk daftarkan Olmo, Barcelona bakal jual aset klub. Barcelona saat ini tengah mencari cara untuk mendaftarkan Dani Olmo di paruh kedua musim ini, guna merealisasikan hal tersebut dan membuatnya ada dalam skuad besutan Hansi Flick. Mereka siap melego aset klub lagi. Ada uang yang dibutuhkan untuk merealisasikan hal tersebut. Meski ada beragam cara yang hendak dilakukan, Joan Laporta mungkin membutuhkan keajaiban dalam wujud investor dari Qatar. Ia sempat bertolak ke sana dan hal ini diharapkan bisa menjadi keajaiban terakhir mereka guna menanggulangi beban finansial tim. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!